semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video aku, jangan lupa di subscribe dan tekan loncengnya ya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton video aku sebelumnya, yaitu video tentang promil. Luar biasa sekali, aku terharu karena banyak sekali respon positif dari teman-teman semua, terutama para pejuang garis 2. Dan luar biasa sekali banyak chat dari teman-teman yang masuk ke aku untuk menanyakan tentang promil ini. Dan aku juga mohon maaf kalau masih ada chat yang belum sempat aku balas ya teman-teman. Dan aku juga mau ngucapin selamat buat teman-teman semua yang sudah berhasil menjalankan promil. Aku juga ikut senang, ikut terharu karena hampir setiap hari aku dapet chat dari teman-teman, "Kak, aku sudah berhasil promil, sekarang sudah hamil berapa minggu, sudah hamil berapa bulan," gitu. Itu luar biasa sekali, aku juga ikut senang karena aku juga pernah di posisi itu. Dan kabar bahagia itu merupakan anugerah terindah yang pernah kita dapat. Nah, dari sekian banyak chat yang masuk ke aku, jadi banyak pertanyaan yang menanyakan, "Kak, bagaimana sih atau apa aja sih persiapan untuk menjalankan promil?" Oke, di videoku kali ini aku akan ngebahas tentang itu, yaitu persiapan apa aja yang harus kita siapkan untuk menjalankan promil ala aku ya teman-teman. Oke, persiapan yang pertama menurut aku adalah persiapan yang sangat-sangat mendasar ya teman-teman, yaitu kita harus berkomitmen, yaitu berkomitmen antar suami istri atau pasangan. Nah, di komitmen ini kita benar-benar berkomitmen untuk menjalankan promil ini dari awal sampai akhir dari program ini nanti. Kenapa kita harus berkomitmen? Supaya dalam menjalankan promil ini nanti suami istri atau pasangan ini saling mensupport, saling mendukung ya teman-teman. Jangan hanya suaminya aja yang pengen banget untuk menjalankan promil, atau si istrinya aja yang pengen banget menjalankan promil, tapi harus dua-duanya, supaya nanti di dalam prosesnya itu saling mendukung, saling mensupport, maka hasilnya juga pasti akan jauh lebih maksimal. Nah, setelah pasangan suami istri ini memutuskan untuk berkomitmen menjalankan promil, langkah selanjutnya yaitu kita harus mencari informasi teman-teman. Mencari informasi seputar promil. Ini yang kedua ya, persiapan yang kedua ya teman-teman. Jadi kita harus mencari informasi seputar promil. Informasi apa aja sih teman-teman? Jadi misalnya mencari informasi tentang di rumah sakit mana aja gitu. Jadi nanti kita bisa memutuskan di rumah sakit mana tempat kita untuk menjalankan promil. Yang berikutnya kita juga harus mencari tahu juga informasi tentang dokternya. Jadi kita bisa memutuskan untuk ke dokter siapa nantinya gitu. Berikutnya juga kita harus tahu nih teman-teman jenis-jenis promil. Nah, misalkan promil secara alami itu seperti apa, promil secara inseminasi itu seperti apa, dan promil bayi tabung itu seperti apa. Supaya nanti waktu teman-teman ketemu dokter, waktu teman-teman konsultasi dengan dokter, misalkan dokter sudah menyarankan ibu ikut program A atau B atau C, paling nggak kita udah punya dasarnya teman-teman. Jadi kita bisa menanyakan lebih detail lagi dengan dokter. Nah, kalau kita belum tahu sama sekali tentang promil itu, otomatis kita bingung. Nah, mau nanya apa ke dokter kita juga bingung gitu kan. Dan itu juga bisa bikin kita nggak yakin untuk menjalankan promil itu. Tapi kalau kita udah tahu informasinya lebih jelas, maka itu akan membuat kita semakin yakin dan optimis untuk menjalankan promil itu. Nah, berikutnya yang harus teman-teman lakukan adalah mencari informasi tentang berapa biaya promil. Menurut aku ini penting banget supaya nantinya kita bisa menjalankan promil ini dari awal sampai akhir tanpa harus pusing atau bingung mikirkan biayanya berapa. Karena banyak banget teman-teman di luar sana itu terhalang promilnya atau promilnya berhenti di tengah jalan karena faktor biaya ini. Berikutnya
kita juga harus mencari informasi tentang gaya hidup teman-teman. Gaya hidup seperti apa sih yang harus kita lakukan untuk menjalankan promil ini. Misalkan kalau dari segi makanan, misalnya kita dari kaldu biasa kita ganti dengan kaldu jamur. Kemudian harus rajin berolahraga, makan makanan yang seimbang, terus nggak boleh minum alkohol, terus kurangin minum kopi-kopi kayak gitu teman-teman. Jadi ini juga harus kita cari tahu informasinya untuk mendukung promil kita. Oke teman-teman, persiapan berikutnya adalah persiapan yang ketiga ya teman-teman. Persiapan yang ketiga ini adalah persiapan hati kita untuk memberi kepercayaan 100% kepada dokter dan para medis. Jadi kita harus percaya kepada dokter kita dan timnya dan mengikuti prosedur yang ada. Nah, kenapa kita harus percaya dengan dokter kita 100%? Supaya kita bisa menjalankan promil ini dari awal sampai akhir teman-teman. Kalau kita nggak percaya sama dokter, bisa saja kita terhenti di tengah jalan. Misalnya kita nggak mengikuti prosedur dokter, dokter suruh kita cek A atau cek B. Ternyata salah satu dari pasangan kita itu merasa ragu gitu, merasa ragu. Dokter saya kan sehat, kenapa saya harus cek A, cek B begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Promil kita terhalang teman-teman, karena kita tadinya nggak percaya sama dokter kita. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus percaya sama dokter kita 100% dalam menjalankan promil ini. Dan satu lagi teman-teman, kita itu nggak boleh menyamakan prosesnya kita dengan prosesnya orang lain. Nah, dokter menyarankan kita untuk melakukan A, B, C. Terus kita bandingkan, dok, teman saya kok prosesnya begini ya, kenapa punya saya begini gitu. Ingat lagi ya teman-teman bahwa riwayat medis seseorang itu, riwayat medis tiap orang itu beda-beda teman-teman. Jadi jangan pernah kita membandingkan prosesnya kita dengan prosesnya orang lain. Dan yang terakhir yang harus kita persiapkan adalah yaitu kita berserah, berpasrah sama Tuhan dalam semua proses promil ini. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan, kita percaya 100% kepada dokter yang menangani kita dalam proses ini. Kita yakin dan percaya kalau Tuhan berkehendak maka terjadilah. Kalaupun misalnya Tuhan belum memberikan kita rezeki, ya udah nggak apa-apa, kita ikhlasin dan kita terus berjuang. Oke teman-teman, itu dia persiapan yang harus kita lakukan untuk menjalankan promil ala aku. Jadi buat teman-teman yang sudah menjalankan promil, mungkin ada tambahan untuk persiapan apa aja yang harus dilakukan. Teman-teman bisa komen di kolom komentar supaya teman-teman yang lain yang nonton video ini yang masih berjuang bisa mendapatkan informasi tambahan dari video ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video aku. Jangan lupa di like, di komen, dan di share ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang baru nonton video aku, sekali lagi jangan lupa di subscribe dan tekan loncengnya ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.